Tentara Israel berpangkat kolonel, Kolonel Yair Zuckerman mengakui tentara Israel menderita di Rafah. Tentara Israel berpangkat kolonel mengakui tentara Israel menderita di Rafah. Pasukan kami menderita di Rafah, kata tentara pendudukan Israel berpangkat kolonel. Kolonel Yair Zuckerman dari tentara pendudukan Israel, dalam wawancara dengan surat kabar Ibrani Yediot Ahronot, membahas taktik Hamas di jalur Gaza, khususnya di Rafah. Dia mengatakan bahwa Hamas menggunakan banyak kamera pengintai dan memiliki jaringan terowongan yang signifikan di Rafah. Zuckerman juga menyoroti ancaman jebakan rumah dan kamar yang disiapkan sebelum pasukan pendudukan Israel masuk. Baru-baru ini, bentrokan sengit meletus di lingkungan Saudi di sebelah barat Rafah antara perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan Israel yang berusaha maju di bawah kedok serangan udara, artileri, dan tembakan pesawat tak berawak. Secara terpisah, Hebrew Broadcasting Corporation melaporkan bahwa tentara pendudukan Israel mencegat sasaran udara di wilayah dataran Hula, sebelah utara pendudukan Israel, tanpa membunyikan sirene. Sejak tanggal 8 Oktober, daerah perbatasan antara pendudukan Israel dan Lebanon telah mengalami peningkatan ketegangan dan baku tembak sporadis antara tentara pendudukan Israel dan Hizbullah Lebanon, serta faksi-faksi Palestina. As marah kepada Israel, Netanyahu sebut As menahan bantuan bom berat untuk Gaza. Sebuah video yang beredar memperlihatkan Benyamin Netanyahu berbicara tentang bantuan militer Amerika Serikat. Kata Netanyahu, Amerika Serikat menahan senjata yang dibutuhkan untuk perang Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada hari Selasa mengklaim Amerika Serikat menahan senjata dan menyiratkan bahwa hal ini memperlambat serangan Israel di kota Rafah di Gaza Selatan, di mana pertempuran telah memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan bagi warga Palestina. Presiden Joe Biden telah menunda pengiriman bom berat tertentu sejak Mei karena kekhawatiran atas pembunuhan warga sipil yang dilakukan Israel di Gaza. Namun pemerintah telah berusaha keras untuk menghindari kesan bahwa pasukan Israel telah melampaui batas dalam invasi Rafah yang semakin mendalam, yang akan memicu larangan lebih besar terhadap transfer senjata. Netanyahu, dalam sebuah video pendek, berbicara langsung ke kamera dalam bahasa Inggris ketika ia melontarkan kritik tajam kepada Presiden Joe Biden atas hambatan dalam transfer senjata. Tidak dapat dibayangkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah, telah menahan senjata dan amunisi untuk Israel, kata Netanyahu, sambil menambahkan, beri kami peralatan dan kami akan menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat. Netanyahu juga mengklaim Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dalam kunjungannya baru-baru ini ke Israel, mengatakan dia bekerja sepanjang waktu untuk mengakhiri penundaan tersebut. Namun, Blinken mengatakan pada hari Selasa bahwa satu-satunya jeda adalah terkait dengan bom berat yang terjadi pada bulan Mei. Kami, seperti yang Anda ketahui, terus meninjau satu pengiriman yang telah dibicarakan oleh Presiden Biden sehubungan dengan bom seberat 2.000 pon karena kekhawatiran kami tentang penggunaannya di daerah padat penduduk seperti Rafah, kata Blinken dalam konferensi pers Departemen Luar Negeri. Itu masih dalam peninjauan.
Namun segala sesuatunya berjalan seperti biasanya. Netanyahu tidak merinci senjata apa yang ditahan, dan militer Israel menolak menanggapi permintaan komentar. Ofir Falk, penasihat kebijakan luar negeri Netanyahu, menunda pertanyaan mengenai rinciannya kepada pemerintah AS. Menanggapi klaim Netanyahu pada hari Selasa, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, "Kami secara umum tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kami hanya tidak melakukannya." Dia menambahkan bahwa AS sedang melakukan diskusi konstruktif dengan Israel mengenai penghentian pengiriman bom berat dan ini adalah satu-satunya pengiriman yang tertunda. AS marah, Netanyahu tak tahu terima kasih. Gedung Putih marah dan kaget setelah tuduhan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terkait dengan senjata. Ini adalah kedua kalinya pertemuan tingkat tinggi AS Israel dibatalkan karena ketegangan antara Washington dan Tel Aviv. Gedung Putih telah membatalkan pertemuan tingkat tinggi AS Israel mengenai Iran karena video yang dibuat oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, di mana ia mencela Washington karena menahan bantuan militer dari Israel, Axios melaporkan pada 19 Juni. Keputusan ini memperjelas bahwa ada konsekuensi jika melakukan tindakan seperti itu, kata seorang pejabat AS kepada Axios. Seorang pejabat Israel mengatakan kepada outlet tersebut bahwa Amerika marah. Video Bibi menimbulkan banyak kerusakan. Sekelompok pejabat Israel dilaporkan sedang dalam perjalanan ke AS ketika pertemuan itu dibatalkan.